kami menyusuri jejak seorang budak muslim di Amerika bernama Omar Ibnu Said. Menelusuri bagaimana Islam masuk ke Amerika melalui perbudakan. Benarkah Omar Ibnu Said seorang pangeran dari Arab? Apakah ia seorang cendekiawan muslim? Dan benarkah perbudakan membuatnya pindah keyakinan? Di perpustakaan dengan koleksi terbesar di dunia, Library of Congress di Washington DC, kami mendapati adanya perlawanan dalam sunyi dari seorang budak muslim asal Futa Toro, Senegal bernama Omar Ibnu Said. Dalam bukunya yang diproduksi dengan luar biasa, ia menyebutkan, "Saya adalah seseorang yang berasal dari suatu tempat. Saya berbahasa. Saya punya sistem kepercayaan. Saya bukan untuk dimiliki siapapun." Perbudakan di Amerika dimulai sejak abad ke-16 di bawah kolonialisme Eropa. Tak jarang budak tidak punya identitas kecuali fitur tubuh mereka. Tak punya identitas, tak punya suara. Manuskrip berbahasa Arab milik Omar ditulis pada tahun 1831 ketika ia menjadi budak. Sempat terabaikan, pada Juni 2017, Library of Congress memperoleh koleksi penting sejarah Islam di Amerika itu. Di tanah asalnya, Omar Ibnu Said telah mempelajari Islam selama 25 tahun. Sementara Islam sendiri sudah masuk ke Afrika sejak awal abad ke-7. Tak hanya memberi pengaruh budaya, tapi juga ilmu pengetahuan. Tanpa ada yang memahami bahasa Arab di kala itu, tulisan Omar terpelihara tanpa sensor. Yang membuat manuskrip ini unik adalah pembahasan soal sejarah Afrika sebelum kedatangan bangsa Eropa. Bahwa sebelum perbudakan transatlantik, ada komunitas Arab yang memiliki sejarah panjang dengan masyarakat asli Afrika. Omar dijerumuskan dalam perbudakan pada 1807, di usia 37 tahun dan di bawah kederatan asing Charleston, South Carolina. Omar bersama warga Afrika lain yang diperjualbelikan sebagai budak dijejalkan ke kapal dalam kondisi tak manusiawi. Ketika sampai di Amerika, mereka dijejakkan di pasar, salah satunya seperti yang ada di Charleston ini, yang kini telah beralih fungsi menjadi museum. Salah satu pembenaran filosofis perbudakan dulunya adalah untuk mengedukasi dan membuat orang Afrika yang buta huruf menjadi bangsa yang beradab. Alasan ini bertentangan dengan isi catatan Omar yang menunjukkan majunya peradaban di tanah asalnya. Siapa Omar Ibnu Said? Bagaimana ia mempertahankan keislamannya? Ikuti penelusuran kami dalam episode selanjutnya.